Nah, terakhir ya, yang pengen gue sampaikan adalah fisika itu ada di sekitar kita. Jadi ini adalah kita. Kita hidup aja ya, contoh mungkin nafas, atau kita gerak ya, atau kita apa ya, kita diam, bahkan diam ya, bahkan tidak bergerak, diam pun semuanya itu adalah fisika. Semuanya mematuhi hukum fisika. Kalau kita ambil ya, bagian tubuh kita yang paling terkecil unitnya adalah sel ya, dimana di situ ada inti, kemudian ada organelnya, kemudian ada ya banyak lah ya, ada membrannya. Ini semua mematuhi yang namanya hukum fisika. Tapi hukum fisika yang terlibat itu tentu terlibat dengan yang namanya ilmu kimia ya, ilmu kimia, dan dikombinasikan untuk bisa memahami yang namanya ilmu tentang makhluk hidup gitu ya, itu biologi gitu ya. Jadi fisika itu adalah ilmu yang hidup dalam keseharian kita, entah itu kita bergerak ya, itu kaitannya dengan gerak benda ya, kita melihat sebuah benda bergerak, contoh misalnya mobil yang melaju dalam kecepatan sekian, atau mungkin kita melihat sebuah kipas yang menggerakkan baling-balingnya, atau mungkin kita melihat pesawat yang melintas di atas kepala kita, itu semua mencakup gerak benda dan itu adalah fisika. Atau mungkin kita melihat aja, gimana kalian bisa melihat layar ini ya, gimana bisa kalian punya mata ya, punya mata, kemudian kalian menatap ke layar ya, layar yang saya coret-coret ini, yang gue coret-coret ini, itu adalah proses fisika ya. Kalau lebih detail lagi itu proses fisika optik. Nah, ini juga membantu dalam proses dunia kedokteran. Atau bagaimana kalian bisa nyalain laptop atau HP, bagaimana laptop atau HP kalian bekerja ya. Laptop atau HP kalian bekerja untuk menampilkan layar ini ya. Itu semuanya adalah proses fisika gitu. Fisika yang kaitannya adalah fenomena listrik ya, listrik dan magnet ya. Kenapa kedua ini disandingkan ya? Karena ini kaitannya erat ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian bagaimana kalian, misalnya kalian sedang duduk dalam sebuah ruangan ya. Kalian duduk dalam ruangan, nonton laptop, melihat layar ini, kemudian ternyata kalian merasa kepanasan. Nah, panas ini adalah komponen fisika yang berkaitan dengan termodinamika ya, gitu. Jadi bahkan kalian merasa panas sekarang pun itu adalah proses fisika. Kemudian apa yang kalian lakukan ya, setiap detail kecil yang kalian lakukan atau yang kalian lihat ya, yang kalian lihat itu semua tersusun dari partikel yang paling kecil yang kaitannya dengan fisika modern, yaitu atom. Ya, jadi ada banyak lah hal yang bisa kalian dapat dari belajar fisika. Belajarlah untuk melihat hal-hal sekitar kalian atau fenomena-fenomena sekitar kalian sebagai sebuah fenomena fisika. Karena ya sejatinya fisika adalah bagaimana kalian memahami realitas kalian, kalian memahami lingkungan kalian itu dengan lebih mudah. Cuma mungkin supaya lebih dekat dengan realitas yang ada, kalian bisa memprediksi apa yang terjadi dengan sebuah kejadian ya, misalnya kalian lempar batu ke tiang, apa yang terjadi ketika kalian lempar batu ke tiang, itu kalian bisa mengetahuinya dengan menggunakan ilmu fisika yang betul ya, dengan menggunakan ilmu matematika ya. Nah, itu adalah fisika yang dipandang dalam kehidupan sehari-hari.